Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kita. Habib Lutfi bercerita bahwa dulu saat beliau melaksanakan ibadah haji dan hendak kembali ke tanah air, tiba-tiba hatinya merasa tidak tenang gelisah. Tidak tahu apa sebabnya, Habib Lutfi pun segera pergi ke kota Madinah. Habib Lutfi merasakan, saat itu seakan-akan dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Habib Lutfi segera pergi dari Jeddah menuju ke Madinah bersama jamaah haji. Begitu sampai di Madinah, pengemudi mobil yang ditumpangi Habib Lutfi terkejut, melihat jarum jam di tangannya sambil meletakkan dadanya di atas setir kemudi. Lalu berucap subhanallah, rupanya sopir itu baru menyadari, bahwa perjalanan yang baru saja ditempuh membawa Habib Lutfi, itu begitu cepat dan singkat. Perjalanan yang biasanya memakan waktu hingga 8 jam saat itu, hanya ditempuh dalam waktu sekian jam saja. Padahal dia telah mengendarainya sesuai dengan perintah dari Habib Lutfi, agar tidak lebih dari kecepatan 80 hingga 90-an meter per jam. Begitu sampai di hotel, Habib Lutfi pun langsung mandi ganti baju yang bersih dan setelah itu langsung pergi menuju Masjid Nabawi dan ke makam Rasulullah. Setelah cukup lama melakukan salat dan bermunajat di hadapan makam baginda Nabi, Habib Lutfi segera kembali ke hotel untuk beristirahat. Namun ketika mau keluar dari Masjid Nabawi, menuju hotel tidak jauh dari pintu Masjid Nabawi, tiba-tiba terlihat oleh Habib Lutfi sebuah toko perhiasan atau toko cincin. Maka Habib Lutfi pun segera mendatangi toko tersebut dan masuk ke dalamnya. Begitu masuk ke toko itu, pemilik toko melihat Habib Lutfi langsung datang menghampiri beliau. Lalu menyuruh keluar seluruh pembeli yang berada di dalam toko tersebut. Maka keluarlah semua orang yang ada di dalam toko tersebut dan hanya tinggal Maulana Habib Lutfi saja di dalam toko bersama penjual batu permata tersebut. Kemudian si penjual batu permata itu menggandeng tangan Habib Lutfi, menuju ke sebuah tempat dan membukakan sebuah lemari kaca yang di dalamnya, berisi sebuah cincin permata yang sangat istimewa. Begitu diambil dan dilihat memang betul itu adalah cincin permata yang sangat istimewa dan si penjual batu permata itu pun berkata kepada Habib Lutfi, "Aku berikan cincin permata ini untukmu sebagai hadiah," ucap sang pemilik toko. Mendengar itu Habib Lutfi pun terkejut dan beliau berkata, "Jangan, gak usah, ini aku beli saja, berapa harganya?" ucap Habib Lutfi. Tapi si penjual itu tetap menjawab, "Tidak, karena yang memberi hadiah ini, sebenarnya adalah sang pemilik kubah warna hijau di atas," sambil tangannya menunjuk kubah warna hijau yang berada di atas makam baginda Nabi Muhammad SAW. Di situ sangat terlihat jelas Habib Lutfi pun paham dan tanpa banyak kata. Habib Lutfi pun langsung mengucapkan terima kasih dan segera kembali ke hotel. Keesokan harinya, beberapa jamaah yang ikut rombongan beliau, penasaran ingin tahu toko tersebut dan ingin membeli cincin yang sama dengan Habib Lutfi. Maka mereka pun segera pergi ke tempat toko cincin tersebut, tapi subhanallah apa yang terjadi, mereka sudah mencarinya ke sana kemari. Tetapi toko tersebut, sama sekali tidak ada dan ternyata, toko perhiasan yang semalam didatangi oleh Habib Lutfi, sekarang telah berubah menjadi toko pakaian keesokan harinya. Habib Lutfi juga menyempatkan untuk singgah ke rumah Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dan ditanya, "Mana cincin permata yang kamu peroleh kemarin dari baginda Nabi?" tanya Abuya Sayyid. Rupanya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki sudah tahu dan telah dikabari secara langsung oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Begitu cincin tersebut dikeluarkan oleh Habib Lutfi dan beliau serahkan kepada Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Maka cincin itu pun langsung dicium oleh Abuya dan beliau letakkan di kedua mata dan tubuh beliau. Hingga sekarang kata Habib Lutfi, cincin permata tersebut masih ada dan masih beliau simpan.